Shalom saudara. Jadi pada sore hari ini Bapak Gembala untuk saat ini belum bisa untuk melayani dalam renungan firman. Sebenarnya bisa sih, tapi kami semua bilang jangan dulu deh Papi. Ya, istirahat dulu. Mungkin ada beberapa saudara yang tahu tadi pagi beliau mendapat serangan yang luar biasa ya. Nanti Papi akan saksi sendiri di sini ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan terus berperang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Dan sore hari ini pun saya siap bertempur dengan kuasa kegelapan. Jadi waktu saya membaca, saya berpikir loh badan saya kok kayak geringgingan gitu ya. Kemudian saya minta izin, boleh nggak kalau saya pakai kursi? Saudara bilang boleh, ya sudah saya ambil kursi, saya duduk. Dan ternyata sekalipun saya duduk, mata saya kok makin lama makin kayak redup gitu ya, nggak bisa lihat. Jadi saya nggak bisa lihat saudara. Makin lama makin gelap, nggak bisa lihat. Dalam batin saya mengatakan, wah ini saya pingsan ini. Karena peristiwa ini pernah saya alami pada waktu pergi ke Israel. Dan saya mengalami pingsan di bandara di Hong Kong, saudara-saudara. Saya ingat betul itu. Di Hong Kong, saya duduk sendirian, saya bilang, loh saya kok jadi mau pingsan? Wah kalau saya pingsan di sini nggak ada orang yang tahu ini. Terus saya pergi ngumpul ke tempat banyak orang, dan akhirnya betul-betul saya pingsan di situ. Untung saat itu banyak ibu-ibu yang bantuin saya, ya, sehingga saya bisa siuman kembali. Nah tadi pagi juga begitu. Saya lihat Pak Obed, ya, Pak Obed Sinaga, itu datengin saya kan lihat pakai CCTV. Itu sebetulnya ketika dia datengin saya itu sudah nggak ingat, saudara-saudara. Saya nggak tahu, makanya kan saya tanya, saya turun itu digotong atau jalan kaki? Jalan kaki. Tapi saya kok nggak kerosok kalau saya jalan kaki turun, saudara, aneh nggak? Gitu. Nggak tahu siapa yang memapah saya juga nggak tahu. Jadi kondisi saya itu sekalipun jalan sampai di situ sudah dalam keadaan pingsan. Kenapa seperti itu? Saya juga tidak tahu. Tapi ketika ditensi, ternyata tensi saya total turun rendah banget. Ya. Tapi bagi saya it's okay. Saya selalu mengatakan mati hari ini, mati besok, mati lusa sama saja. Alangkah indahnya kalau saya mati dalam dunia pelayanan. Itu prinsip saya, saudara-saudara. Mungkin banyak yang nggak sependapat, nggak setuju. Ya. Tapi seorang petarung itu selalu siap untuk mati kapanpun. Betul nggak sih kalau petarung seperti itu? Atau gingging, saudara, ketakutan. Kalau saya nggak pernah takut. Saya punya prinsip selama nafas saya masih ada dalam diri saya, cinta saya kepada Bapa Yahweh tidak luntur tapi semakin kuat. Karena saya tahu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sudah sangat dekat. Tadi Jameson ngasih tahu, tapi lebih baik tiduran saja di kamar. Secara logika memang saya pingin tiduran, saudara-saudara. Tetapi di sisi lain, ketika saya buka WA itu banyak banget yang WA saya. Jadi kalau saya tidak muncul malam ini, mungkin orang akan was-was. Sebetulnya nasibnya Pak Lukas itu macam kayak apa? Jangan-jangan sudah pulang ke rumah Bapa.
Tapi malam ini saya memunculkan diri saya, bahwa saya baik-baik saja. Saya sehat, karena ada perlindungan kasih Bapa Yahweh yang sempurna. Saya sangat bersyukur, jemaat di sini mencintai saya luar biasa. Jujur aja ketika tadi saya lihat CCTV, saya terharu melihat saudara. Ya khususnya bagi saudara yang tadi pagi hadir. Enggak ada satupun jemaat yang beranjak. Tetap berada di tempat ini dan berdoa untuk saya. Saya menyadari selama ini saya banyak memperhatikan orang. Ternyata ketika diperhatikan itu ya bahagia juga saudara. Senang juga. Karena saya lihat di CCTV seharusnya orang pada pulang masih mendoakan saya, masih nolongin saya, ada yang ngasih minyak kayu putih, ada yang macam-macam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jemaat yang saya kasihi di tempat ini. Bahkan saya juga tidak melupakan para subscriber yang selalu mengikuti streaming, sehingga saat ada peristiwa yang tadi, mereka semua memonitor dan langsung menanyakan bagaimana kelanjutannya. Saya berharap Papi Lukas sehat katanya. Saya sangat berterima kasih. Jadi saya berdiri di sini, saya sudah sehat betul. Tadi dikasih kursi juga saya tidak mau. Itu membuktikan saya sudah siap untuk kembali fight melawan kuasa kegelapan. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan untuk para subscriber yang saya sayangi, kita saling bahu-membahu, saling mendoakan. Karena saya tahu saudara, kalau misalkan saya dibikin mati misalnya, pasti pembangunan akan mengalami banyak gangguan. Minimal orang akan berpikir, nah lo, mampus lo sekarang, kan begitu. Tapi saya katakan, saya akan hidup terus, karena visi saya masih besar. Saya punya rencana, Kehilat harus menjadi Kehilat terbaik, terindah miliknya Bapak Yahweh. Visi yang lain, saya juga ingin bikin kitab suci yang benar-benar terjemahannya itu sangat dekat dengan teks Ibrani. Semua nama-nama nanti kembali ke nama yang benar. Saya juga punya banyak visi-visi ke depan yang saya belum bisa ceritakan saat ini, tetapi visi saya sangat besar. Nanti saudara akan lihat sendiri apa yang terjadi di belakang hari, karena saya tahu kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada kita. Dan saya juga tahu, selama kita menjalani hidup ini berkenan di hadapan Bapa Yahweh, sekali-kali Dia tidak akan tinggalkan kita. Jadi saya kembali berdiri di sini, saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Bapa Yahweh di Kehilat Aleph Tau dan para subscriber yang saya kasihi. Tiap-tiap malam saya selalu berdoa supaya subscriber selalu ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Karena saya tahu tiap-tiap hari akan ada banyak serangan-serangan bagi orang yang mau percaya kepada Bapa Yahweh. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita goyah,
Jangan kita ragu. Saudara sudah memilih alamat Tuhan yang benar. Karena Bapa Yahweh itu adalah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta alam jagat raya ini. Dia telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa saudara sekalian. Tadi saya lihat juga sempat ya saya lihat ada tim medis juga datang ke sini. Tapi saya sudah mewarning terlebih dahulu. Saya tidak akan pernah berurusan dengan rumah sakit. Karena saya punya tabib penyembuh, yaitu Bapa Yahweh. Dan buktinya malam hari ini, saya berada di tempat ini. Ya Bapak Ibu, kita saling dukung-mendukung dalam doa. Karena sebentar lagi, Yeshua HaMashiach akan datang untuk yang kedua kalinya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Bapa Yahweh, kita berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi, peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak April yang akan meninggalkan tempat ini menuju ke Kediri dan bahkan sampai ke Makassar dan Toraja. Tuhan berkati, amin. Tuhan jaga lindungi, peliharakan sampai di tempat dengan selamat. Amin. Kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau menyertai Pak April bersama keluarga. Engkau juga menyertai pelayanannya. Engkau menyertai tugasnya sebagai seorang polisi. Bapa Yahweh menutup bungkus dengan kuasa-Nya. Bapa, jauhkan dari tangan-tangan jahat yang berusaha untuk menyingkirkan siapapun yang berani mengusiknya, maka tangan-Mu akan teracung atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yusmereka. Amin. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat mat kau frifahem teka syekar ala pekawa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
selamat malam, selamat pulang. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memang
Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang tidak ada kamu. Karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Lagi